Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang berbahagia, kita jumpa kembali di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari buah yang selama ini sangat difavoritkan dan selalu muncul ketika bulan suci Ramadan. Timun suri. Nah, setiap bulan suci Ramadan kita pasti ketemu dengan timun suri. Timun suri itu nikmat, gurih, dan luar biasa. Timun suri itu bisa dicampur dengan buah yang lain, dengan nangka, kemudian dengan buah-buah yang lainnya, diaduk jadi satu, dicampur jadi satu, ditambah es, maka jadilah es buah. Timun suri bisa bergabung dengan buah yang lain, bercampur dengan buah yang lain, tapi bukan berarti timun suri tidak bisa dinikmati tanpa ada buah yang lain. Timun suri, kalau tidak mau dicampur dengan yang lain, maka kita akan makan dengan mengirisnya, kemudian campur santan dan gula pun terasa nikmat dan menyegarkan ketika kita berbuka puasa. Kita belajar dari timun suri bahwasanya dalam hidup ini orang-orang yang beriman itu akan senantiasa maksimal di dalam kehidupannya. Ketika dia sendirian, dia bisa bermanfaat dan terasa nikmat hidupnya. Ketika bergabung dengan orang lain pun akan lebih nikmat lagi dan lebih bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Pemirsa yang berbahagia, maka dari pembelajaran ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia. Ternyata dari timun suri pun kita belajar. Untuk tahu timun suri yang bagus, timun suri akan memberikan isyarat tentang dirinya. Timun suri yang matang dan benar-benar matang karena tua, itu kelihatan akan retak ketika dia sudah matang. Maka ketika memilih timun suri yang bagus, empuk dan pulen, maka pilihlah timun suri yang agak retak ketika matang. Karena itu pasti dijamin tua baru matang. Beda dengan semangka. Semangka akan susah diprediksi. Karena terkadang kita menganggap ini semangka manis, terkadang kita prediksi ini semangka segar. Begitu dibuka, ternyata warnanya bukan merah tapi pucat. Makanya ada sebuah kisah. Seorang suami dengan bangga pulang ke rumahnya, membawa buah semangka untuk istrinya. Tapi begitu nyampe di rumah, istrinya senang melihat semangkanya, dan segera ngambil pisau untuk dibuka, dan betapa marahnya istrinya, karena ternyata buah semangkanya warnanya pucat, rasanya tidak manis. Dia marah pada suaminya. Kemudian dia membentak suaminya. Engkau suami yang dengan kata-kata begitu kasarnya. Kenapa? Karena engkau membeli buah yang tidak manis seperti ini. Engkau adalah orang yang tidak paham, engkau orang yang tidak tahu. Suaminya hanya tersenyum mendengarkan ocehan istrinya sampai selesai. Begitu istrinya capek ngomong dan ngumpat dan sebagainya, suaminya bertanya pelan-pelan, istriku, yang kamu marahin itu siapa? Sayakah yang membeli semangkanya? Atau yang kamu marahi penjual semangkanya?
atau yang kamu marahi yang menciptakan semangka? Sebab engkau marah karena tidak manisnya semangka, bukan salah saya. Karena saya membeli semangka, pasti bayangan saya semangka itu manis karena akan kupersembahkan untuk istriku tercinta. Kalau engkau memarahi penjual semangka, tidak akan mungkin penjual semangka itu akan berniat untuk menjual semangka yang tidak manis. Karena dia juga tidak tahu isi di dalamnya seperti apa sebelum dia buka dan mencicipinya. Atau engkau akan memarahi yang menanam semangkanya, petani yang menanam semangkanya. Kalau engkau memarahi petani yang menanam semangkanya, engkau pun salah. Karena tidak ada petani satupun yang berniat menanam semangka yang hasilnya nanti akan menjadi pucat dan tidak manis. Berarti ujung-ujungnya engkau memarahi yang menciptakan semangkanya. Engkau marah kepada Allah. Karena Allah lah yang menentukan itu manis, itu tawar, atau itu pucat, dan seterusnya. Mendengar ini, istrinya baru sadar. Ternyata kemarahan terhadap hasil dari buah yang sudah kita beli tidak bisa disandarkan kepada orang. Tapi itu pastinya dikembalikan kepada Allah. Berarti kalau marah, marahnya bukan ke manusia, tapi marahnya kepada Allah. Maka menjadi pembelajaran bagi kita, renungan buat kita semua. Kita belajar dari buah ini, timun suri dan juga semangka. Dua buah yang senantiasa kita lihat di bulan suci Ramadan. Tapi satunya mampu menunjukkan keberadaan aslinya, yaitu timun suri. Dan satu tidak mampu menunjukkan keberadaan aslinya sebelum benar-benar dibuka dan dicicipi. Begitulah dalam kehidupan ini. Ada orang yang gampang ditebak karena jujur mengungkapkan sesuatu. Ada juga yang susah ditebak karena pelin-pelan dan juga tidak mau terbuka apa adanya. Mudah-mudahan menjadi renungan buat kita di bulan suci Ramadan untuk terus beriqra. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.